Assalamualaikum. Di sini saya akan memaparkan teori hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow. Sebelum ke teorinya, kita kenalan dulu yuk siapa sih Abraham Maslow itu? Abraham Maslow atau Abraham Harold Maslow dilahirkan dan dibesarkan di Brooklyn, New York pada tahun 1908 pada tanggal 1 April. Abraham Maslow adalah anak sulung dari 7 bersaudara. Orang tuanya imigran Yahudi dari Rusia yang tidak berpendidikan tinggi. Maslow menggambarkan dirinya sebagai neurotik, pemalu, kesepian, dan refleksi diri sepanjang usia remaja dan 20-an. Maslow merasa bahwa masa kanak-kanaknya kurang bahagia dan kesepian, memiliki hubungan yang buruk dengan orang tuanya dan merasa menderita dengan perlakuan orang tuanya. Maslow menikah dengan Bertha Goodman pada usia 20 tahunan, yaitu dengan pacarnya sejak masih sekolah menengah dan masih merupakan saudara sepupu. Dari perkawinannya mereka dikaruniai 2 anak perempuan. Di masa sekolah, dia merasa terisolasi dan tidak bahagia, dibesarkan di perpustakaan dan di antara buku-buku tanpa teman. Pendidikan formalnya dimulai di City College of New York dalam bidang hukum. Pilihan ini sebenarnya dilakukan hanya untuk menyenangkan ayahnya. Baru kuliah selama 3 semester, ia pindah ke Cornell, tapi kemudian kembali ke City College of New York. Dalam perkembangannya, Maslow lebih tertarik untuk belajar psikologi. Kemudian belajar di University of Wisconsin. Di sini ia meraih gelar sarjana pada tahun 1930 dan meraih gelar doktor pada tahun 1934 dalam bidang psikologi. Setelah itu menjadi Associate Professor di Brooklyn College of New York sampai tahun 1951. Maslow menjadi pemimpin aliran psikologi humanistik yang muncul pada tahun 1950-an dan 1960-an, yang ia sebut sebagai kekuatan ketiga. Maslow menjadi profesor di Universitas Brandeis tahun 1951 sampai 1969. Kemudian menjadi anggota Logan Institute di California. Maslow meninggal karena serangan jantung pada 8 Juni pada tahun 1970. Pada tahun 1967, Asosiasi Humanis Amerika memberinya gelar Humanist of the Year. Nah, selanjutnya, pandangan Maslow mengenai manusia. Maslow memandang manusia dengan optimis, memiliki kecenderungan alamiah untuk bergerak menuju aktualisasi diri. Manusia memiliki kebebasan untuk berkehendak, memiliki kesadaran untuk memilih serta memiliki harapan, meskipun juga memiliki kemampuan jahat dan merusak, tetapi bukan merupakan esensi dasar dari manusia. Selanjutnya yaitu konsep-konsep utama dari teori Maslow. Berdasarkan pengalaman Maslow, ia membuat ide mengenai hierarki kebutuhan yang sangat terkenal. Menurutnya terdapat 5 lapisan kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan fisiologi, kebutuhan akan keamanan, kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan ini menyangkut kebutuhan akan oksigen, air, protein, garam, gula, kalsium, dan mineral dan vitamin. Juga termasuk kebutuhan untuk menjaga keseimbangan pH atau menjadi terlalu asam atau basa akan dapat membunuh, dan temperatur. Selain itu, terdapat kebutuhan untuk aktif, istirahat, tidur, dan mengeluarkan limbah seperti keringat, urin, dan kotoran. Maslow percaya dengan penelitian yang menyatakan bahwa kebutuhan ini sebenarnya bersifat individual. Kurangnya vitamin C akan menyebabkan kelaparan yang sangat spesifik terhadap vitamin C, misalnya jus jeruk. Yang kedua yaitu keselamatan dan kebutuhan keamanan.
Ketika sebagian besar kebutuhan fisiologis sudah dipenuhi, maka lapisan kedua kebutuhan akan datang. Anda akan menjadi semakin tertarik untuk mencari keadaan aman, stabil, serta terlindungi. Yang ketiga yaitu kebutuhan memiliki cinta atau kasih sayang. Ketika kebutuhan fisiologis dan kebutuhan keamanan sebagian besar sudah terpenuhi, maka lapisan ketiga kebutuhan muncul. Anda mulai merasa perlu memiliki teman, kekasih, anak-anak, hubungan kasih sayang secara mendalam, dan ikatan sosial. Yang keempat yaitu kebutuhan penghargaan. Kita mulai mencari sedikit harga diri. Maslow mencatat dua versi mengenai kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan yang lebih rendah dan yang lebih tinggi. Kebutuhan yang rendah adalah kebutuhan untuk menghormati orang lain, kebutuhan akan status, ketenaran, kemuliaan, pengakuan, perhatian, reputasi, dan lain sebagainya. Dan kebutuhan yang tinggi adalah kebutuhan akan harga diri, termasuk perasaan seperti keyakinan, kompetensi, prestasi, penguasaan, kemandirian, dan kebebasan. Kebutuhan penghargaan ini dikategorikan tinggi karena bentuknya tidak seperti rasa hormat dari orang lain. Begitu Anda punya harga diri, maka akan sulit untuk merasa kalah. Yang terakhir yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri. Tingkatan terakhir dari kebutuhan dan agak sedikit berbeda adalah aktualisasi diri. Maslow menggunakan berbagai istilah untuk menyebutkan tingkatan ini. Maslow menyebut pertumbuhan motivasi atau berbeda dengan defisit motivasi. Karena kebutuhan aktualisasi diri adalah B kebutuhan, berbeda dengan D kebutuhan. Dan poin terakhir yaitu penerapan teori hierarki kebutuhan dalam konseling. Menurut Maslow, tujuan terapi adalah agar klien memperoleh B values atau nilai-nilai kebenaran, keadilan, kesederhanaan, dan sebagainya. Untuk mencapai tujuan tersebut, klien harus bebas dari ketergantungan kepada orang lain, supaya dorongan alami menuju pertumbuhan dan aktualisasi diri menjadi aktif. Meskipun Maslow bukan psikoterapis, dia menganggap bahwa teori kepribadiannya dapat diterapkan dalam psikoterapi. Pertama, dalam konsep hierarki kebutuhan dinyatakan bahwa jika seseorang masih dapat bergerak pada level kebutuhan dasar atau fisiologis dan rasa aman melebihi yang lainnya, biasanya mereka tidak termotivasi untuk menjadi psikoterapis. Sebaliknya, mereka akan berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan akan perawatan dan kesamaan. Kebanyakan manusia yang membutuhkan terapi adalah mereka yang memiliki kebutuhan tingkat ketiga. Biasanya dipenuhi dengan baik, tetapi masih kesulitan untuk mendapatkan kasih sayang. Karena itu, psikoterapi diarahkan kepada proses interpersonal yang hangat dan penuh kasih sayang. Dengan demikian, klien memperoleh kepuasan dalam memenuhi kebutuhan akan rasa cinta serta memperoleh rasa percaya diri dan penghargaan diri sendiri. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.